Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore teman-teman Black Satya. Kembali lagi kita akan bahas tentang audit program terkait dengan audit investment atau biasanya dibilang market label securities ya. Jadi apa? Sekuritas yang diperdagangkan. Nah, sebelumnya mungkin mohon maaf teman-teman kalau misalkan suaranya agak bideng atau agak serak gitu ya. Soalnya aku juga habis recovery, habis 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 kena flu ya. Jadi memang lumayan juga berpengaruh. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas tentang bagaimana tipe-tipe investasinya. Jadi tipe-tipe investasi di sini terkait dengan investment itu tidak hanya sebagai investment yang berkaitan dengan saham, ya, tapi dengan bonds, ada shares ya, ada commercial papers, ada short term dan unsecured debt. Itu udah dibahas di kemarin ya. Jadi kayak utang yang tanpa ada jaminan, ada mortgage ya sama dengan ini, terus asuransi, mutual fund dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman ini kita sebagai kondisinya adalah sebagai yang ini ya, yang membeli ya, bukan bukan yang menjual ya atau menerbitkan. Jadi kalau menerbitkan itu kondisinya sebagai payable gitu ya, sebagai utang. Tapi kalau ini kan investasi, kalau misalkan kita beli, kita yang membelinya bukan sebagai yang menjual ya. Nah, itu ya yang harus dipahami dulu. Makanya sih ada bonds, ada mortgage, ada dan lain-lain yang mungkin menurut kalian itu masuk di payable ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita balikkan kondisinya, itu kita akan sebagai investment. Ya sama dengan OKM kemarin lah ya. Terus yang kedua adalah kita harus mengetahui bagaimana tujuan audit yang terkait dengan examination atau terkait dengan ini ya, investment market security ini terkait dengan pengecekan. Nah, yang pertama itu kita harus tahu bahwa internal control di antara market label securities ini sudah disadari atau sudah cukup lah ya kitanya. Jadi sudah ada autorisasi, sudah ada bermacam hal seperti kayak pembayaran dan juga pengakuan, itu memang internal controlnya harus bagus. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita juga sebagai auditor kita harus menghitung bagaimana existence ya, keberadaan dari pencatatan marketable security dan klien punya hak ya, rights, hak atas securities-nya atau atas investasinya ya. Jadi emang harus tahu ya, kalau kita ada beli pasti kita punya hak ya. Dan juga terkait dengan pencatatan yang memang benar-benar terjadi. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan bagaimana suatu transaksi dengan marketable securities ini akan berhubungan dengan salah satu asersi ya, dan vouching juga utamanya. Yang ketiga adalah completeness. Nah, completeness ini memang akan berhubungan dengan beberapa investment purchase. Nah, kalau misalkan kita beli investasi dan juga penjualan atau income transaction, nah itu tuh harus dicatat ya, harus terjadi dan dicatat pada periode yang tertentu. Nah, harus benar-benar dicatat. Dan kalau udah benar-benar dicatat, maka kita akan menguji asersi terkait dengan completeness-nya. Nah, yang keempat adalah kita akan menghitung valuation ya. Perhitungan ya marketable securities. Nah, ini nih akan berhubungan dengan cost market ya, di harga pasar dan juga ini nanti pengakuannya accounting method. Misalkan dia pakai equity method ya, dan berarti nanti kan konsolidasi juga akan masuk, perhitungan-perhitungan khusus juga akan masuk ya, namun dengan KL dan juga yang ditahan upper yang sudah cukup ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yang kelima adalah cut off. Nah, cut off ini kita harus paham bahwa sebenarnya pencatatan dengan pembelian dan juga penjualan dari investment ini dan juga terkait dengan pendapatan yang direalisasikan, yang pendapatan yang direalisasikan atas investasi itu mau baik gains ataupun loss, itu kita termasuk juga dengan unrealized ya, kalau misalkan dia IFS ya, itu harus benar-benar dicatat pada ini ya, accounting period yang benar ya. Jadi pengakuannya juga harus kita ketahui dan harus pas. Yang keenam terakhir adalah klasifikasi. Nah, di sini klasifikasi ini kita harus tahu bahwa semua penjualan dan juga pembelian dari investment, pendapatannya juga ya tadi ya, itu harus dicatat dengan akun yang tepat. Nah, jadi unrealized dan realized itu harus dipisah gitu istilahnya gitu ya. Nah, udah awam lah istilahnya. Nah, selanjutnya
ini adalah terkait dengan data account. Nah, marketable securities itu pasti hubungannya dengan cash in bank karena kita nanti akan hubungannya dengan penjualan dan pembeliannya ya. Terus yang pasti marketable securities, dan yang ketiga adalah interest income. Kalau misalkan dia investasi bond, dan kalau dividend income kalau misalkan investasinya saham. Ini juga pengakuan terkait ini ya, accrued ya. Accrued, pengakuan interest revenue-nya, accrued-nya ini juga penting di akhir tahun. Dan juga kalau misalkan ada penjualan, maka kita akan mencari yang namanya gain dan loss-nya ya, yang realize. Ini tidak hanya realize ya, tapi loss unrealized juga. Nah, lanjutnya, intercontrol terkait dengan marketable securities itu ada pertama adalah separation duties ya. Jadi kalau misalkan di sini harus ada pembagian tugas antara eksekutif yang punya otorisasi pembelian dan juga penjualan, dan juga pencatatan ya, kustodian pemegang bukunya itu terkait dengan securities itu punya pencatatan, dan juga ada orang yang seseorang yang memaintain dengan pencatatannya. Nah, ini juga ya. Jadi pemegang buku dan juga kustodian, atau ini istilahnya yang punya data-data terkait dengan securitiesnya ya. Itu juga harus yang nyata juga beda gitu ya. Nah, yang kedua adalah complete detail ya. Jadi pencatatan yang detail harus dilengkapi dengan semua securities yang dimiliki, dan hubungan revenue-nya ya. Jadi harus dihubungkan dengan revenue dari interest dan dividennya. Jadi intinya adalah semua pencatatan dengan securities itu juga yang dimiliki itu juga harus berhubungan dengan pendapatan dari interest dan dividen. Dan yang ketiga adalah registrasi dari securities atas nama company. Nah, ini kalau misalkan registrasinya itu terkait dengan broker ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait asesinya. Kenapa perlu banget broker? Ya, karena itu terkait dengan hak juga, dan juga pencatatannya juga teman-teman. Nah, yang keempat adalah periodic physical inspection. Nah, jadi kita harus sebagai auditor harus tahu bahwa adanya pengecekan inspeksi secara periodik terkait dengan securities oleh internal auditor. Nah, ini harus penting nih, internal controlnya. Jadi internal auditor, kalau misalkan perusahaan itu ada, itu harus wajib tuh dia melakukan periodik ini ya, periodik fisikal security ini ya, inspection dari securitiesnya itu, atau sebuah official having responsibility. Jadi bisa juga selain internal auditor misalkan nggak ada, dia boleh pakai official atau orang resmi yang punya tanggung jawab dengan otorisasi. Nah, ini harus penting juga nih. Kalau misalkan contohnya tadi ini ya, bisa dihubungkan dengan eksekutif ya, di sini juga bisa. Jadi kalau misalkan eksekutifnya itu punya otorisasi ataupun bahkan kustodi ya tadi ya, pemegang itunya, pemegang bukunya juga bisa ya, pemegang catatan juga, investment itu harus diinspeksi tuh. Nah, itu memang penting ya. Oke. Nah, kita lanjut. Dan di sini kalau misalkan yang terkait dengan fungsi dan internal control tadi ya, kita lanjutin. Dan di sini adalah fungsi dan juga hubungan antara kontrolnya tadi. Nah, kalau misalnya yang pertama tadi kan dengan otorisasi ya. Nah, kebetulan otorisasi ini pastikan hubungan dengan purchasing dan selling tadi ya. Nah, yang kedua kalau misalkan kita menerima atau mengirimkan securities, nah ini terkait juga nih. Kalau misalkan surat-surat saham ya, pasti kita harus tahu bahwa kapan receiving securitiesnya itu diterima, dan gimana sih kalau misalkan surat berharga itu tuh punya safeguarding nggak, atau ada kayak macam asuransi gitu ya. Terus pengirimannya seperti apa? Nah, kita juga harus tahu. Yang keempat adalah receiving periodic income. Nah, ini terkait ini ya. Kalau misalkan dia bayar misalkan dividen, bonds ya, dan masih dapat bunga tiap 6 bulan misalkan. Nah, ini juga harus tahu nih, kita harus mengerti dengan fungsi atas dengan internal controlnya. Siapa yang punya hak untuk mencatat dan juga siapa hak untuk menagih ya terkait dengan bunga ya. Yang ketiga adalah pencatatannya. Pencatatan transaksi yang pasti recording ya, dengan purchase sales income. Dan yang kedua adalah market adjustment, kalau misalnya dia pakai pasarnya trading. Nah, itu. Dan reklasifikasi, misalkan dia udah equity method dijual kan otomatis nanti turun kepemilikannya. Nah, itu juga ya. Terus yang ketiga adalah reviewing purchase. Nah, kita harus mereview purchase, sales, dan juga income transaction apakah sudah sesuai. Dan yang keempat adalah settle transaction. Nah, ini settle transaction ini terkait pembayaran ya.
Itu bagaimana kita nerima duit dan gimana kita ini terkait sales ya, terkait sales atau penerimaan penerimaan interest. Nah, kalau misalkan kita disbursing itu terkait purchase. Ya, assessing yang terakhir adalah assessing investment performance and reporting. Nah, kita menilai investment performance dan juga reporting ya seperti apa di laporan keuangan. Itu internal control harus penting juga ya. Karena kan investasi itu kan terkait dengan keuntungan juga, jadi memang harus dinilai itu performanya gimana ya. Jadi kan orang letak duit ya pasti kan pengen untung ya, jadi harus dinilai juga tuh. Kira-kira untung nggak selama ini, jangan-jangan mau investasi buntung kan, itu juga bakal ngangkut ke internal controlnya juga ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kita memahami dengan client business risk. Nah, jadi kita akan memahami bagaimana understanding ya. Jadi kayak bisnis risk-nya dari perusahaan yang klien kita itu kita harus mengerti nih. Nah, kenapa itu penting? Yang pertama adalah berdasarkan dari signifikan dan juga agresivitas dari investment activities. Nah, ini kalau misalkan suatu perusahaan tuh, misalkan kita ambil contoh ya, kayak perusahaan yang besar-besar di luar negeri itu kan sering investasi terus ya, perusahaan-perusahaan ternama. Nah, itu juga harus ini ya, kita perhatikan kenapa memang penting dengan risiko bisnisnya. Bisa jadi investasi yang mereka lakukan itu ya bahkan bisa bikin buntung gitu kan. Karena ya tadi ini terkait dengan signifikan dan juga aktivitas dari perusahaan itu melakukan investasi ya. Nah, ini high risk investment. Nah, kenapa penting dengan high risk investment? Nah, kalau misalkan risiko investasi yang memang dia sifatnya high risk atau risikonya besar, itu biasanya adalah kan dengan unliquid securities. Nah, ini maksudnya adalah securities yang memang agak susah untuk liquid atau susah untuk dicairkan ya, istilahnya kayak bukan trading, lebih lebih bersifat kayak kepemilikan yang tadi equity method. Itu juga penting. Kenapa memang harus diketahui. Nah, terus yang baru kita belajar di AKL kemarin adalah derivatif finansial. Nah, derivatif ini kan memang bukan investasi sebenarnya. Dia lebih kepada ini ya, keuntungan kan, biasanya keuntungan yang diambil dari kita menjaga nilai wajar ya. Jadi memang ini harus diperhatikan juga nih. Nah, apabila memang pada satu kondisi adalah investment itu lebih besar dari total aset. Nah, maksudnya adalah investasi itu bisa melebihi dari total aset adalah investasi yang kita istilahnya gitu loh, perbandingannya itu memang agak mendekati dengan total aset gitu. Jadi kan besar. Nah, ini makanya risiko bisnisnya kan kita akan lebih ini ya, lebih nilai karena kan kalau investasinya lebih banyak tapi kok plan asetnya sedikit, wah itu pertanyaan tuh. Gimana kok bisa kayak gitu ya? Nah, makanya itu penting ya. Nah, selanjutnya baru kita nih terkait dengan audit program. Nah, nanti kita akan lebih jelasin ya di video selanjutnya. Terkait dengan audit program, sebenarnya kita harus mengetahui bahwa internal control itu dengan securities itu yang pertama adalah mencakup dengan understanding ya, mencakup dengan pemahaman atas internal control of securities. Nah ya, jadi punya banyak pemahamannya atau banyak misalnya pakai pengendalian yang terkait dengan securities ya tadi sekuritas. Yang kedua adalah penilaian kontrol risk dan juga mendesain dari tambahan tes atas kontrol dari securitiesnya. Itu juga penting ya. Kita harus tahu dengan memahami dengan internal kontrol dari securities dari klien, ya itu juga kita harus menilai kontrol risk pastinya. Dan juga kita akan mendesain tambahan-tambahan tes yang kita proses tambahan lah istilahnya gitu ya. Yang ketiga adalah kita melakukan tes tambahan tadi terkait kontrol, di mana kontrol itu dengan tujuan audit tadi ya, dengan audit plan ya, perencanaan audit harus menyadari dan juga harus disadari dan juga menyupport dari rencana audit terkait menilai dengan control risk tadi, termasuk mentrace beberapa transaksi pembelian dan juga penjualan terkait dengan securities yang dilakukan melalui truk akuntansi sistem. Jadi kita akan lihat dari sistem akuntansinya. Ya pasti yang kedua tadi ya inspeksi dengan laporan internal auditor tadi terkait dengan periodiknya. Jadi memang kalau misalkan dia trading kan kita harus butuh ini ya laporannya kok ada penjualan ada pembelian gitu ya, itu juga harus kita inspeksi. Dan juga tadi internal audit kita juga melakukan inspeksinya itu secara bulanan dari securities yang dimiliki, yang dibeli dan juga yang dijual dan juga
berapa sih pendapatan yang kita dapatkan dan juga sudah dianggarin yang oleh klien. Yang keempat adalah kita menilai kembali dari control risks dan memodifikasikan substantive test for securities. Nah, jadi misalnya kita udah jadi 1, 2, 3, kita akan menilai lagi nih, kira-kira kontraksinya itu seberapa dan juga substantive testnya itu nanti terkait dengan securities-nya itu berapa. Gitu. Selanjutnya adalah kita akan mencoba di sini melakukan substantive testnya terkait dengan securities itu terkait dengan transaksi dan juga year ending balance ya atau TDB-nya. Itu yang pertama kita juga harus menyiapkan atau meriksa dan analisis dengan securities investment, account dan related revenue. Nah, nanti kita akan tahu asersinya itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan yang berhubungan dengan revenue juga kita akan rekonsiliasikan dengan general ledger. Yang kedua adalah kita inspect securities on hand. Jadi kita akan inspect dokumen-dokumen yang berkaitan atau istilahnya kayak investasi apa sih yang dimiliki oleh klien perusahaan itu yang memiliki memang saat ini juga. Kita butuh konfirmasi dari orders. Ya, ini ordersnya itu adalah broker ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kita vouching beberapa pembelian atau penjualan dari securities itu selama 1 tahun. Terus kita akan verifikasi terkait klien cut off. Kita akan verifikasikan terkait dengan ini ya, batas waktu dari cut off dari klien terkait dengan transaksi securities. Kita juga akan lakukan kontrol prosedur. Nah, ini nanti akan dibahas ya. Memang tidak terlalu banyak sih soalnya memang gitu ya. Kita akan penjelasannya. Kita akan melakukan independent computation. Jadi kita akan hitung rekalkulasi sendiri terkait dengan revenue dari securities-nya itu. Terus yang ke-8 adalah kita akan membandingkan market value. Nah, ini penting nih. Jadi kenapa penting? Karena market value ini akan berhubungan dengan pendapatan dan juga akan penyesuaian dengan nilai-nilai trading yang ada di laporan keuangan. Yang ke-9 adalah kita akan mengevaluasi metode accounting dari securities yang sudah dijalankan oleh si kliennya. Yang terakhir adalah kita akan mengevaluasi financial statement dari presentation and disclosure of securities. Jadi kita akan mengevaluasi deh kira-kira financial statement dari si klien ini kira-kira butuh nggak sih yang namanya perbaikan gitu ya tadi ya. Terkadang harus benar-benar nggak sih dibedakan nggak sih revenue-nya dengan unrealized dan dengan realized. Nah, itu juga penting ya. Oke, yang terakhir adalah audit programnya itu adalah analytical procedure. Nah, jadi dia punya highlight sendiri terkait dengan analytical procedure. Kenapa? Karena gini, analytical procedure itu tidak terlalu penting untuk balance. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun balance dari market security itu adalah volatile atau istilahnya kayak di kemarin tuh tidak stabil gitu. Ya, tidak tahu stabil, bahkan naik turun karena kan tergantung dari perusahaan. Dia mau jual kapan, dia mau beli kapan. Nah, itu kan target perusahaan. Makanya di sini ada prosedur itu kayak nggak terlalu penting. Karena terlalu tidak bagus gitu, volatile gitu kan. Nah, yang kedua adalah berguna tapi tidak berguna untuk balance dari MS market basic gitu, tapi berguna untuk dividend income. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan menggunakan mengcompare adalah relative percentage of investor fair value method. Nah, ini trading ya. Jadi kita akan membandingkan presentasi dari investor fair value method yaitu untuk memastikan adanya salah saja dari dividend income. Nah, oke. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih udah nyempatin waktu untuk nonton. Semoga tetap semangat dan semoga berbahagia. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi.